Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente-ente padewan? Sehat? Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Awaken Demon. Cerita ini mengisahkan anak raja siluman kerbau dan putri kipas yang sangat sakti bernama Hong Haier atau biasa dipanggil Red Boy. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Pada suatu hari, hiduplah seorang pemuda bernama Hong Haier atau lebih dikenal sebagai Red Boy. Dengan amarah yang membara dan tekad yang tak tergoyahkan, dia pun menantang Sun Wukong dalam sebuah pertarungan yang sengit, demi membuktikan siapa yang jauh lebih kuat. Pertarungan itu bisa pecah karena Sun Wukong berusaha menyelamatkan gurunya yang bernama Tong Sam Chong dari ancaman Red Boy yang berniat untuk memakannya demi meraih keabadian. Berkali-kali tubuh Hong atau Red Boy ini terlempar akibat serangan dahsyat dari Sun Wukong. Namun, dia tetap tidak mau menyerah. Justru kekuatannya menjadi semakin kuat, terutama saat dia memanggil api Samadhi atau api legendaris yang dulu nyaris melahap Sun Wukong. Tak disangka, Sun Wukong yang semula begitu percaya diri justru mulai kewalahan menghadapi ponakannya tersebut. Api Samadhi adalah api surgawi yang tak bisa dipadamkan dengan air biasa, bahkan mampu membakar jiwa seseorang. Nyala api tersebut begitu ganas hingga membuat tubuh Sun Wukong bisa terbakar hebat dan tak bisa dipadamkan. Dalam kondisi terdesak itu, Sun Wukong pun memohon bantuan kepada Raja Naga agar segera memadamkan api tersebut. Namun, alih-alih berhasil, Raja Naga justru malah dibuat takluk oleh api tersebut. Api Samadhi malah semakin berkobar, bahkan sampai membakarnya juga. Dalam pertarungan ini, Sun Wukong benar-benar dibuat kewalahan. Tak ada pilihan lain, dia pun akhirnya memohon bantuan dari sang Dewi Kuan Im agar dapat menghentikan Hong atau ponakannya yang biasa dipanggil Red Boy. Namun bukannya menyerah, Red Boy yang angkuh justru menantang Dewi Kuan Im untuk bertarung dengannya. Dengan sangat pedenya, dia pun menaiki bunga teratai dari sang Dewi. Namun sebelum dia sempat bertindak lebih jauh, tiba-tiba saja sebuah lingkaran emas muncul dan mengunci lehernya. Lingkaran itu sangat mirip dengan yang dikenakan oleh Sun Wukong di dahinya. Cincin suci tersebut menyegel leher dan kedua tangan Red Boy. Dalam kondisi terjebak dan tak berdaya, Hong masih tetap belum menyerah. Dengan amarah yang membara, dia pun kembali mengarahkan api Samadhi langsung ke arah Dewi Kuan Im. Dan tak lama kemudian, beberapa tahun kemudian, tepatnya di gerbang selatan Kerajaan Langit, Dewa Erlang merasakan tanda-tanda kebangkitan dari Raja Iblis Wu Tian, sosok jahat yang dikira telah lenyap selama ini. Meski pernah dikalahkan oleh Sun Wukong di 300 tahun yang lalu, jiwa Wu Tian ternyata belum sepenuhnya musnah. Dia hanya menunggu kesempatan untuk kembali, dan kini waktunya hampir tiba. Untuk bisa kembali bangkit, Wu Tian membutuhkan tubuh seorang manusia yang berdarah setengah iblis agar bisa kembali bangkit. Dewa Erlang kemudian menjelaskan bahwa peristiwa ini bukanlah hal yang sepele. Siklusnya datang setiap 500 tahun sekali, dan saat ini waktunya hampir tiba. Menyadari bahaya yang sedang mengintai, Dewa Erlang segera memerintahkan Dewa Laozi untuk menyampaikan pesan suci ke seluruh penjuru dunia, di mana nantinya ujian langit akan segera dimulai, demi menemukan manusia terkuat yang diduga memiliki darah setengah iblis, sebelum Wu Tian menemukannya terlebih dahulu.
Sementara itu, di sebuah warung mie ayam yang ramai, para tamu bersorak-sorai menikmati pertunjukan drama legendaris tentang pertarungan Sun Wukong melawan Red Boy yang diperankan secara jenaka oleh Udin dan Santoso. Namun, di antara keramaian itu, duduklah Red Boy yang asli. Dia hanya terdiam saat menyaksikan bagaimana dirinya digambarkan begitu lemah dan memalukan oleh sekelompok sirkus milik Udin. Amarahnya pun seketika menjadi membara di dadanya. Beruntung, segel dari Dewi Kuan Im masih membatasi kekuatannya. Hal itu membuat dia tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya saja. Karena merasa harga dirinya telah diinjak-injak, dia pun lalu menunjukkan siapa dirinya yang asli. Namun, karena amukannya yang terlalu keras dan berlebihan, hal itu pun justru memicu kemarahan para tamu, yang kemudian memberinya salam olahraga ramai-ramai. Tanpa kekuatannya, Hong pun tak lebih dari manusia biasa, yang tak berdaya dan tak bisa melawan. Tawa arogan dari para tamu pun langsung menggema di sekelilingnya. Sementara itu, dia hanya mampu menahan rasa sakit dan amarah yang terus mendidih di dalam dadanya. Dari kekalahan sebelumnya, terungkap bahwa Dewi Kuan Im berhasil menahan setiap serangan Hong, hingga akhirnya menggunakan botol suci untuk menyegel seluruh kekuatan Hong. Api Samadhi, senjata pamungkas milik Hong, juga berhasil dipadamkan. Sejak saat itulah, Hong kehilangan semua kekuatan hebatnya. Dia pun diharuskan menjalani hidup di tengah masyarakat biasa, demi membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih sabar dan tidak mudah marah-marah. Singkat cerita, ujian besar yang dirancang oleh Dewa Erlang pun akhirnya dimulai. Para putra mahkota dari berbagai penjuru dunia turut ambil bagian tanpa terkecuali. Hong pun ikut serta atas perintah langsung dari Dewi Kuan Im setelah 500 tahun hidup di alam manusia tanpa kekuatan. Selanjutnya, para peserta dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelas bumi dan kelas langit. Pada saat giliran Auli dari Istana Naga Laut Barat dipanggil, Red Boy mulai mengajukan protes keras. Menurutnya, Auli tidak pantas ikut karena putra mahkota seharusnya punya 2 tanduk. Sedangkan Auli ini hanya memiliki 1 tanduk saja. Hal itu sontak memicu perdebatan di tempat tersebut. Namun, proses pengujian tetap dilanjutkan tanpa adanya perubahan apapun. Dengan nada angku, Hong kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Raja Bayi Suci, satu-satunya makhluk yang mampu menguasai kekuatan api Samadhi. Ketegangan mulai memuncak ketika perdebatan antara Red Boy dan Auli berubah menjadi saling ejek. Auli menghina masa lalu Hong dan menyebut kekalahan dari Sun Wukong sebagai bukti kelemahannya. Tak terima dengan ejekan itu, Hong pun menantang Auli secara langsung. Namun, sebelum pertarungan bisa dimulai, tiba-tiba saja sebuah serangan menghantam mereka berdua. Serangan itu datang dari Neza yang menggunakan pita langitnya untuk menghentikan Red Boy sebelum dia benar-benar kehilangan kendali. Beberapa saat kemudian, ujian langit pun resmi dimulai. Red Boy dipasangkan dengan Fuhu, yaitu putra dari siluman anjing. Saat ujian berlangsung, keduanya tiba-tiba dihadang oleh sosok misterius, yaitu siluman Aurora, yang tanpa banyak bicara langsung melancarkan serangan mematikan kepada mereka berdua. Tak punya pilihan lain, Red Boy dan Fuhu langsung berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Malam itu, dari kejauhan, Neza dan Dewa Erlang terus mengawasi Red Boy dengan penuh kewaspadaan. Mereka menyadari satu hal yang penting, bahwa Hong adalah kandidat paling kuat untuk dirasuki oleh jiwa iblis Wu Tian. Hal itu mereka yakini karena Hong adalah putra dari siluman kerbau yang di masa lalu pernah membuat kekacauan besar di Istana Langit. Di tengah pelariannya, tanpa sadar Hong masuk ke dalam sebuah segel yang ternyata sengaja dipasang oleh Auli. Rasa iri yang menggerogoti hati Auli mendorongnya untuk menjebak Hong secara licik. Akibat dari jebakan itu, Hong dan Fuhu nyaris terkena serangan mematikan
dari siluman Aurora. Beruntungnya adik perempuan Auli tiba tepat waktu dan menyelamatkan mereka dari bahaya. Namun sebelum mereka sempat benar-benar melarikan diri, siluman Aurora kembali melancarkan serangan yang dahsyat hingga membuat ketiganya terpental sangat jauh. Di saat Hong mencoba mengendalikan dan memanggil kembali kekuatan itu, kekuatan tersebut justru lenyap begitu saja. Auli kemudian memanfaatkan situasi itu untuk menjatuhkan Hong. Dengan kelicikannya, dia pun menuduh Hong sebagai sosok yang tak tahu terima kasih. Bahkan menudingnya telah dengan sengaja merusak pisau pusaka miliknya. Pada saat itu, Dewa Erlang lebih mempercayai Auli. Dia juga menganggap bahwa Auli adalah pahlawan dalam ujian kali ini. Sementara Hong tak lebih dari seorang pengacau. Pada malam harinya, ketegangan antara Hong dan Auli kembali memanas. Pertarungan di antara mereka nyaris pecah untuk menyelesaikan perselisihan yang tak kunjung usai. Namun, sebelum pertarungan terjadi, Neza datang untuk melerai mereka. Hong yang memang dikenal dengan sifatnya yang angkuh dan juga sangat keras kepala justru mencoba untuk melawan Neza dengan penuh amarah. Akan tetapi usahanya itu sia-sia. Dengan kekuatan dan ketenangan yang dimilikinya, Neza dengan mudah dapat mengalahkan Hong. Dalam perjalanannya, Auli tiba-tiba bertemu dengan putri dari siluman rubah. Dengan suara lembut namun penuh maksud tersembunyi, dia menyampaikan pesan bahwa tuannya ingin bertemu dengan Auli. Tak lama setelah itu, awan hitam pekat tiba-tiba muncul, dan sosok misterius pun juga ikutan muncul. Sosok itu datang dengan memberi tawaran yang menggoda. Dia menjanjikan kekuatan yang besar dan sepasang tanduk naga yang akan memungkinkan Auli bisa berubah menjadi naga yang perkasa. Namun ada satu syarat yang harus dia penuhi, yaitu Auli harus membantunya dalam menjalankan sebuah rencana gelap. Di sisi yang lain, Dewa Erlang, Neza, dan Laozi sedang berdiskusi dengan serius mengenai kemungkinan kemunculan anak iblis. Dewa Erlang sangat yakin bahwa Hong adalah sosok yang mereka cari. Meskipun Neza berusaha membela Hong dan merasa belum ada cukup bukti yang kuat, Dewa Erlang tetap bersikeras dengan pendapatnya. Dia lalu memerintahkan Neza untuk terus mengawasi setiap gerak-gerik dari Hong, tanpa lengah sedikit pun. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Hong merasa semakin terasing dan tak dihargai oleh siapapun. Dengan hati yang penuh amarah, dia pun pergi menuju gudang senjata untuk mengambil kembali tongkat api miliknya. Di saat itu juga adik Auli datang menghampirinya. Dia kemudian membujuk Hong agar mengurungkan niatnya tersebut. Namun Hong yang sudah dipenuhi oleh tekad dan amarah tak lagi peduli pada ujian langit. Dia tetap bersikeras untuk mengambil tongkat api bagaimanapun caranya. Dengan gerakan yang cepat, Hong akhirnya sampai di suatu ruangan, tempat tongkat apinya disimpan. Namun, alih-alih langsung mengambilnya, dia justru terdiam di saat melihat senjatanya yang sangat legendaris. Pada akhirnya, Hong pun memilih untuk tidak mengambil tongkat tersebut. Menurutnya, kemenangan yang sejati bukanlah berasal dari bantuan kekuatan senjata, tetapi dari dirinya sendiri. Dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa tanpa tongkat api, dia pun tetap bisa memenangkan ujian. Ketika hendak meninggalkan ruangan, tiba-tiba Neza muncul dan tanpa banyak basa-basi, dia pun langsung menyerang Hong. Setelah bertarung cukup lama, mereka berdua pun sama-sama terkapar. Dalam kondisi seperti itu, Neza kemudian berbicara dan menasihati Hong. Dia mengatakan bahwa sekalipun lingkaran emas yang membelenggu Hong terlepas, hal itu tidak akan mengubah nasibnya. Karena selama dendam masih menguasai hatinya, Hong tidak akan pernah bisa mengendalikan kekuatan api samadhi sepenuhnya.
Neza lalu membandingkannya dengan sang paman, yaitu Sun Wukong. Meskipun dulu dia dikengkang oleh lingkaran emas, Sun Wukong tetap mampu menaklukkan egonya sendiri dan menjadi pahlawan baik bagi Istana Langit maupun dunia manusia. Sedangkan Hong masih terjebak dalam amarahnya sendiri. Neza kemudian menjelaskan alasan mengapa dia mendekati Hong. Sebenarnya dia tak berniat untuk menjebaknya, melainkan malah untuk membantu Hong. Baginya sendiri, Hong ini tidak jauh berbeda dengan Sun Wukong, yaitu sama-sama keras kepala, akan tetapi menyimpan potensi besar untuk menjadi pahlawan. Namun, tiba-tiba saja Dewa Erlang datang bersama para pasukannya. Bersamaan dengan itu, Auli juga muncul dengan wajah penuh dendam. Tanpa banyak basa-basi, Dewa Erlang pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Hong si Red Boy. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Auli menyelinap diam-diam menuju tempat pengurungan kekuatan iblis milik Wu Tian. Dia telah menetapkan tekad untuk melepaskan Raja Iblis tersebut demi memperoleh kekuatan yang besar seperti apa yang telah dijanjikan kepadanya. Begitu ritual selesai, Auli segera menemui siluman rubah untuk menagih janjinya tersebut. Namun sayang, kenyataan yang dia hadapi sungguh berbeda dari harapannya sendiri. Karena ternyata semua itu hanyalah tipuan belaka. Sejak awal, Raja Iblis Wu Tian memang tidak pernah menginginkan Auli. Dia hanya menunggu kedatangan Hong seorang. Sementara itu, Dewa Erlang, Neza, dan Lao Zi tengah berdiskusi serius mengenai Red Boy. Dewa Erlang bersikeras dengan dugaannya bahwa Hong adalah anak iblis yang harus segera dimusnahkan sebelum bencana benar-benar terjadi. Namun, Neza dan Lao Zi langsung menolak keputusan sepihak itu. Menurut mereka, tanda-tanda dalam ramalan masih belum cukup jelas. Mengambil tindakan sebesar itu tanpa bukti yang kuat hanyalah tindakan yang kurang berfaedah. Sementara itu, di tempat yang lain, Hong masih dipenuhi dengan amarah karena dikurung tanpa keadilan. Pada saat itu, tiba-tiba dia didatangi oleh sosok yang gelap dan sangat mengerikan, yang tak lain adalah Raja Siluman Wu Tian. Wu Tian pun mulai menghasutnya dengan bujuk rayu khas para siluman. Dengan kelicikannya, Raja Iblis itu menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Red Boy bersedia meminjamkan tubuhnya, Wu Tian akan membantu melepaskan segel lingkaran emas yang selama ini membelenggu kekuatan Red Boy. Sebelum menghilang, dia juga meninggalkan satu janji, di mana mereka akan bertemu kembali di puncak menara tempat para siluman terkuat dikurung. Pada keesokan harinya, suasana di Istana Langit begitu tegang. Para peserta yang tersisa telah berkumpul dan bersiap untuk menjalani ujian terakhir. Ujian atau tes yang akan menentukan siapa yang akan menyandang gelar dewa. Namun kenyataannya, pengujian langit itu bukan sekedar ujian biasa. Di balik megahnya upacara dan kilauan kekuasaan, para dewa diam-diam memanfaatkannya sebagai umpan untuk memancing kemunculan sang putra iblis, sosok yang diyakini akan menjadi kunci kebebasan Raja Iblis Wu Tian dari kurungannya. Sementara itu, Hong, Neza, dan Putri Naga memasuki sebuah wilayah misterius, yaitu hutan ilusi. Di dalam sana, Hong merasakan ada sesuatu yang aneh. Dengan suasana yang begitu familiar, seolah dia kembali ke Gua Huayun, tempat dia dulu dibesarkan. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Pada saat itu juga, muncul sosok dirinya sendiri, akan tetapi dengan aura yang jauh lebih kelam. Ternyata, sosok itu bukanlah sekedar bayangan, melainkan perwujudan dari seluruh kebencian dan amarah yang telah dia rasakan. Sosok bayangan itu menantangnya bertarung untuk membuktikan siapa sebenarnya yang jauh lebih kuat. Hong yang kekuatannya masih dikengkang oleh lingkaran emas dibuat kewalahan oleh bayangannya sendiri. Namun justru karena lingkaran emas itulah dia bisa tetap sadar dan menahan diri agar tidak lepas kendali. Pada akhirnya Hong pun tersadar dan kembali ke dunia nyata. Namun pikirannya masih dipenuhi oleh beberapa pertanyaan yang tak kunjung menghilang dari kepalanya. Salah satunya, apakah dirinya tidak bisa berubah dan akan tetap seperti ini untuk selamanya. Sementara itu, Neza tengah menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya.
Dahulu, dia pernah membantai 300 jiwa yang terus mengganggunya hingga saat ini. Sang ayah yang turut merasakan penyesalan anaknya menyarankan agar Neza mengorbankan dirinya sendiri, agar arwah para korban bisa memaafkan dirinya. Terlilit oleh rasa bersalah, Neza pun hampir saja mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, tepat di saat genting itu, Hong datang untuk menolongnya. Sementara itu, di dalam menara tempat para siluman terkuat dikurung, Raja Iblis yang telah bangkit kembali mulai menunjukkan kehebatan dari kekuatannya. Dengan tanpa ampun, satu demi satu para peserta ujian langit dihabisi olehnya sendiri, kecuali dua sosok yaitu Aoli dan siluman rubah. Kemudian, sebagai tanda penghargaan, Raja Iblis memberi Aoli sepasang tanduk naga. Setelah itu, Aoli kini benar-benar telah berubah menjadi pangeran naga. Dengan kekuatan hebatnya itu, Aoli diperintahkan untuk langsung menghadapi Neza. Sementara sang Raja Iblis sendiri akan bersiap untuk bertemu Hong. Tak lama setelah itu, Hong, Neza, dan Putri Naga akhirnya tiba di suatu ruangan tempat para peserta dikurung. Namun, pemandangan yang menyambut mereka sungguh sangat tidak mengenakan, di mana tubuh-tubuh tak bernyawa berserakan di seluruh penjuru ruangan. Di tengah keadaan yang mencekam itu, tiba-tiba muncul sosok Aoli yang kini telah menerima kekuatan dari sang Raja Iblis. Tanpa banyak basa-basi, dia pun langsung menantang Hong untuk berduel dengannya. Dan akhirnya, pergedebukan antar mereka pun terjadi. Setelah memenangkan duel, Hong akan keluar melalui gerbang utama. Namun, langkahnya itu segera dihentikan oleh Neza. Dengan wajah serius, dia pun mencoba untuk menyadarkan Hong agar tidak sembrono. Neza tahu bahwa semua ini hanyalah jebakan yang telah direncanakan oleh Dewa Erlang. Namun sayang, hati Hong yang telah dikuasai oleh Raja Iblis dengan mudah bisa terhasut olehnya. Hong yang kini diliputi oleh rasa percaya diri langsung menantang Neza untuk bertarung dengannya. Di sisi yang lain, Dewa Erlang berdiri dengan tenang sambil menanti dengan yakin bahwa perubahan Hong menjadi iblis hanya tinggal menunggu waktu saja. Dia percaya bahwa jika hal itu terjadi, maka Neza yang selama ini menyimpan kekuatan yang sangat luar biasa adalah satu-satunya orang yang mampu menghadapi Hong. Dan benar saja, Hong yang penuh dengan amarah lalu diselimuti oleh aura hitam yang gelap. Pada saat itu, matanya bersinar merah darah dan dia pun berubah menjadi sosok iblis kerbau. Sosok yang jauh lebih kuat dari sang ayah siluman kerbau. Dalam pengaruh Raja Iblis, Hong langsung melancarkan serangan dahsyat ke arah Neza dengan seluruh kekuatan yang dia miliki. Hal itu jelas membuat Neza benar-benar kewalahan. Namun, di tengah pertarungan hebat itu, Hong tiba-tiba melihat pantulan dirinya sendiri di bola mata miliknya Neza. Perlahan namun sangat pasti, kesadaran Hong bisa kembali muncul dari balik kabut amarah yang membelenggunya. Alih-alih melanjutkan pertarungan, Hong ini malah memilih untuk mundur. Dia mulai mencari sosok Sun Wukong alias pamannya sendiri, karena dialah satu-satunya lawan yang selama ini ingin dia kalahkan. Dalam kondisi setengah sadar, Hong mengambil keputusan di mana dia memotong tanduknya sendiri untuk melawan kekuatan kegelapan yang ingin menguasai tubuhnya. Melihat hal itu, Dewa Erlang yang sejak awal menunggu momen yang tepat, akhirnya segera bertindak. Setelah itu, Dewa Erlang segera memberikan perintah kepada Neza untuk segera menghabisi Hong. Jika tidak, maka Neza pun akan dianggap sebagai musuh dari kerajaan langit. Terjepit dalam dilema yang berat, Neza pun bersiap untuk menjalankan tugas tersebut. Namun,
di detik-detik terakhir, dia justru memilih untuk membebaskan Red Boy. Di dalam momen itu, Neza dan Hong akhirnya bersatu untuk melawan Dewa Erlang dan para pasukannya. Satu persatu prajurit langit berhasil mereka tumbangkan dalam pertarungan tersebut. Namun, di saat kemenangan mereka sudah dekat, tiba-tiba saja Auli muncul dengan kekuatan penuh yang telah diberikan oleh Raja Iblis Wu Tian. Dia menyerang mereka dengan kekuatan yang sangat luar biasa hingga membuat keadaan kembali berbalik. Bahkan Dewa Erlang yang selama ini dikenal sebagai dewa terkuat tak mampu menandingi kekuatan Auli yang kini telah berubah menjadi sosok naga perkasa yang sempurna. Namun Hong ini tidak gentar dengan hal itu. Dengan semangat dan tekad yang sangat kuat, dia pun bisa kembali bangkit. Di saat itu pula, seluruh segel yang selama ini membatasi kekuatannya akhirnya bisa terlepas. Dengan kekuatan penuhnya, Hong pun bertarung habis-habisan melawan naga Auli. Pertarungan antara Hong dan Auli begitu dahsyat hingga menghancurkan salah satu pilar langit. Namun, dalam satu momen, Hong terkena serangan telak dari Auli yang membuatnya terhempas jauh dan tak sadarkan diri. Dalam keadaan antara sadar dan tidak, dia mendapati dirinya berada di dimensi lain, yaitu Gunung Huaguo, tempat di mana Sun Wukong tinggal selama ini. Meskipun Wukong tidak menampakkan dirinya secara langsung, suaranya tetap hadir dan memberikan nasihat kepada Hong. Wukong mengingatkan ponakannya itu bahwa mereka berdua memiliki banyak kesamaan, terutama dalam hal dendam dan amarah. Namun yang membedakan mereka adalah kemampuan untuk mengendalikan perasaan tersebut dan menjadikannya sebagai kekuatan, bukannya menjadi kelemahan. Mendengar hal itu, Red Boy mulai menyadari kesalahannya sendiri. Amarah dan ambisinya untuk menjadi yang terkuat kini mulai sirna. Dia kemudian kembali bangkit, namun kali ini dia bertekad untuk memperbaiki segalanya. Hong kemudian meminjam tongkat sakti milik Sun Wukong karena dia sadar satu-satunya yang pernah mengalahkan Raja Iblis Wu Tian hanyalah pamannya itu. Dengan sangat yakin dan niat yang lebih baik, dia pun bersiap menghadapi pertarungan terakhir. Tanpa banyak bicara, Hong pun langsung melancarkan berbagai serangan dengan seluruh kekuatan yang dia miliki. Hingga pada akhirnya Auli berhasil dikalahkan. Dan alhamdulillah Raja Iblis Wu Tian juga berhasil disegel kembali ke dalam penjara. Setelah pertarungan itu, Hong pun mengembalikan tongkat sakti milik Sun Wukong ke tempatnya semula. Jika sebelumnya dia selalu menantang Sun Wukong untuk bertarung demi membuktikan siapa yang jauh lebih kuat, kali ini dia justru menunjukkan rasa hormat yang tulus. Dia juga menundukkan kepala di hadapan sosok yang kini telah menjadi dewa tersebut. Dan film pun di end. 金箍棒还你了。 多谢，大圣。Oke kawan-kawan, selesai sudah cerita yang adiknya Maman bawakan kali ini. Jadi, seperti biasa, tetaplah waras dalam gempuran dunia yang tidak menentu ini. Akhir kata, makan lemper minumnya es kelapa. Adiknya Maman udah lapar, maunya makan, dan sampai jumpa.